Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca tentang adab-adab berpuasa dari kitab As-Siyam Adabuhu Matalibuhu Fawaiduhu Fadailuhu, karya seorang ulama ahli tafsir, ahli hadis, yaitu Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, salah seorang ulama terkenal di Damaskus, Syria. Di sini disebutkan wa min adabis siyam at-ta'ajjulu bil fitri inda tahakkukil ghurub. Salah satu dari adab berpuasa adalah segera berbuka puasa ketika benar-benar matahari telah terbenam. Artinya setelah mendengar azan dikumandangkan, maka segeralah untuk berbuka puasa. Adab ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah yang menjelaskan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang segera melakukan buka puasa ketika azan dikumandangkan. Nah, ini berarti tidak baik jika kemudian ada sebagian orang yang kadang sebelum maghrib berwudu dulu, kemudian memasang mukenah. Jika dia seorang wanita, begitu mendengar azan dikumandangkan, dia kemudian sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, ini bukan sunnah Rasul. Jangan dikira dia melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh sunnah, kemudian dia akan dapat pahala. Ya enggak dosa, tetapi tidak baik. Kenapa? Karena yang sangat dicintai oleh Allah, ketika azan maghrib dikumandangkan, ketika matahari sudah terbenam sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, bagi orang yang berpuasa adalah a'jaluhum fitran, mereka yang segera melakukan buka puasa, mereka yang menyegerakan buka puasa. Maka kalau ingin menggabung antara dua ibadah yang sama-sama mulia ini, kalau dia memang ingin melakukan sholat maghrib di awal waktu, maka caranya dia harus berbuka dulu, harus dia batalkan dulu puasanya. Dia harus minum seteguk air kayak. Jadi batalkan dulu puasanya, baru setelah itu dia melakukan ibadah sholat maghrib. Kemudian di sini juga disebutkan wa min adabis siyam al-iftar ala rutab. Salah satu dari adab berpuasa adalah berbuka dengan kurma basah. Fa illam yajid fa ala tamrin. Kalau dia tidak punya, maka boleh berbuka dengan kurma kering. Fa illam yajid fa ala ma'in. Kalau dia tidak memiliki kurma, tidak punya kurma, maka berbuka dengan meminum air. Ini diriwayatkan di dalam hadis Tirmidzi dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla ay yusalliyah ala rutubat fa illam yajid rutubat fatamarat fa illam yajid tamarat hasawatin mimma.
Nah ini buktinya bahwa baginda Rasul bukan sholat dulu kemudian baru berbuka puasa. Tetapi baginda Rasul berbuka puasa dulu baru kemudian melaksanakan sholat maghrib. Nah yang disunnahkan di dalam hadis berbuka puasa itu berbuka apa? Kurma basah jika ada. Kalau tidak ada kurma kering. Kalau tidak ada baru meminum air. Nah ini adab-adab ketika kita melakukan puasa. Jadi apapun yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat baik sekali jika hal itu kita kerjakan. Karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Muhammad, di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik kepada kalian. Menurut ilmu kedokteran, di saat orang sedang berpuasa, maka makanan yang akan lebih mudah terserap oleh tubuh dalam kondisi lapar adalah makanan yang manis. Maka tentu ini maksud baginda Rasul walaupun tidak dijelaskan di dalam hadis. Jadi tubuh kita yang lemah karena seharian tidak makan akan lebih cepat segar bugar kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Makanya di dalam hadis baginda Rasul menyunahkan kita untuk berbuka dengan beberapa butir kurma. Kemudian salah satu ibadah atau adab yang dianjurkan di dalam puasa adalah bersahur. Sahur itu disebutkan oleh para ulama innahu sunnatun mubarakah. Sahur itu sunnah yang diberkahi oleh Allah. Makanya baginda Rasul bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Dan di dalam sahur ini bukan urusan kuat dan tidak kuat. Misalkan ada orang yang mengatakan, ngapain sahur, walaupun tidak sahur aku kuat puasa. Bukan urusan itunya. Jadi walaupun Anda kuat menjalankan ibadah puasa tanpa bersahur, Anda tetap sunnah untuk bersahur. Kenapa? Karena di dalam sahur ada keberkahannya. Nah, keberkahan itu sesuatu yang tidak tampak. Itu khairun ilahiyun. Kebaikan yang datangnya dari Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bersahur. Jadi sebenarnya cukup kita berdalil, kenapa kamu bersahur? Berarti kamu gak kuat puasa kalau gak bersahur. Bukan urusan kuat tidak kuat, tetapi ini sunnah Rasul. Dan di dalam hadis dijelaskan, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitrah wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Makna mengakhirkan sahur ini, sahurnya bukan jam 11 malam, bukan jam 10 malam. Tetapi bersahur di waktu yang agak mepet dengan imsak. Kira-kira contohnya begitu. Kenapa? Karena lebih mepet ke imsak, maka makanan sahur itu akan benar-benar menjadi makanan yang dapat menguatkan kita, menyegarkan tubuh kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi dalam sahur ada kesunahan mengakhirkan waktu sahur. Kira-kira hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan buka puasa dan sahur. Semoga penyampaian singkat ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi para penonton Nora TV. Nora TV semoga semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية نهضة